Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Pradana Putra dari kelas 04 NIM 6706204050. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen 4, yaitu asesmen 4 implementasi struktur data. Di sini ada 2 soal. Nah, soal pertama, untuk meningkatkan penjualan, Telyu Coffee membuka membership atau keanggotaan untuk para pelanggannya. Kemudian diminta untuk membuat aplikasi yang mengimplementasikan BST atau Binary Search Tree untuk mempermudah pendataan membership dari Telyu Coffee. Nah, yang A, kita disuruh agar aplikasi itu dapat menyimpan data member berupa nama, nomor telepon, dan nomor member. Nah, kemudian tree-nya itu diurutkan berdasarkan nama dari member tersebut. Nah, lalu ada data member dapat dilakukan penghapusan apabila tidak aktif dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, menggunakan penelusuran in order untuk menampilkan seluruh data. Nah, langsung ke codingannya. Nah, pada soal 1, di sini saya membuat 3 kelas, yaitu Binary Search Tree, main nomor 1, kemudian data node.java. Nah, yang pertama, kita membuat kelas datanode.java. Nah, di sini kita masukkan string nama, town name, kemudian nomor telepon, nomor members, kemudian kita panggil lagi datanode untuk kiri atau kanan, untuk menentukan itu pohonnya ada di kiri atau kanan akarnya. Kemudian kita publik datanode, kita panggil lagi string nama, string nomor telepon, string nomor members. Nah, di sini kita buat lagi this.name sama dengan name, kemudian this.nomor telepon sama dengan nomor telepon, kemudian this.nomor members sama dengan nomor members. Nah, kemudian daun kiri sama dengan daun kanan sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke Binary Search Tree-nya. Nah, kita panggil lagi datanode yang di sini, kelas datanode di sini. Datanode akar. Nah, kemudian kita panggil lagi public binary search tree, akar sama dengan 0. Nah, kita kemudian membuat untuk memasukkan data-data yang tadi. Nah, public void insert data, string name, string nomor telepon, kemudian string nomor members. Nah, akar sama dengan insert data source atau SRC. Kemudian kita panggil lagi akar, name, nomor telepon, nomor members. Nah, kemudian kita buat lagi kelas ini insert data SRC yang tadi kita buat di sini. Karena jika kita tidak membuat public data not insert data SRC, nanti yang di sini nanti akan error, atau karena kita belum membuat insert data SRC-nya. Nah, kemudian kita data node lagi, akar, kemudian string name, string nomor telepon, kemudian string nomor members. Nah, ini if jika akar sama dengan 0, nah, maka nanti akar akan sama dengan new data node, kemudian name, nomor telepon, kemudian nomor members. Nah, terus kita buat perulangan lagi. If name compare to akar name lebih dari 0, maka nanti akan membuat akar dot kanan sama dengan insert data SRC, akar dot kanan, name, nomor telepon, nomor members. Maka nanti akan masuk ke
daun kanan atau root kanannya. Nah, kemudian jika tidak, maka name.compare to akar nama kurang dari 0, maka nanti akan masuk di akar kiri. Kemudian kita insert data src, akar kiri, name, nomor telepon, nomor members. Nah, lalu kita mereturn akar yang tadi. Jika tidak ada return ini, maka nanti akar yang di sini akan error. Nah, kemudian kita membuat public void data in order. Data in order src, kemudian akar. Nah, kemudian kita buat public void data in order source atau src. Kemudian data not akar. Nah, ini if jika akar tidak sama dengan 0, maka nanti data in order src akar kiri. Nah, kemudian akan mengeluarkan output ini nama member. Nah, ini akan mengeluarkan output ini. Nah, lalu kita bikin lagi data in order src akar kanan. Ini gunanya untuk menampilkan semua data yang ada di tree-nya. Nah, lalu di sini ada public void hapus string name. Nah, karena yang di soal ini disuruhnya data dilakukan penghapusan. Nah, di sini saya melakukan penghapuskan berdasarkan namanya. Jadi akar sama dengan hapus src, akar, comment, terus nama. Nah, maka nanti akan mengeluarkan output nama member, bla bla bla, sudah terhapus karena saudara A atau B sudah tidak aktif dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian kita buat lagi public data not hapus src dan data not akar string name. Jika name.compare to akar nama lebih dari 0, maka nanti akar kanan akan menghapus src akar kanan, akar.kanan, kemudian name. Nah, gitu pula sebaliknya, jika yang lebih kecil kurang dari 0, maka nanti akan akar kiri, kemudian hapus src, kita kemudian akan mencari name yang ada di akar kiri. Nah, ini jika else if akar kanan sama dengan 0, maka akan mereturn ke akar kiri. Nah, sebaliknya jika akar kiri sama dengan 0, maka akan mereturn ke akar kanan. Nah, lalu akar .name sama dengan nilai minimal. Akar kanan sama dengan hapus src, akar kanan, akar .name. Kemudian kita mereturn lagi akarnya. Nah, kemudian kita membuat public string nilai minimal. Data not akar. Kemudian kita string lagi minimal sama dengan akar .name. Kemudian well, akar kiri tidak sama dengan 0, maka minimal sama dengan akar kiri .name. Kemudian akar sama dengan akar kiri. Kemudian kita mereturn lagi. Nah, berikut yang ada di binary search tree.java. Kemudian kita lanjutkan ke main nomor 1. Nah, kemudian kita panggil lagi yang di sini binary search tree ke main nomor 1. Kemudian kita buat lagi tree sama dengan new binary search tree. Nah, ini gunanya untuk menyimpan data-datanya seperti nama, nomor telepon, nomor members. Nah, di sini saya sudah memasukkan namanya, yaitu ada Pak Ijo, Tukiem, Isanuddin, dan Dana. Nah, di sini lalu akan mengesort data in order pengurutan berdasarkan namanya. Nah, di sini akan mengeluarkan output data in order berdasarkan namanya atau nama abjad. Nah, kemudian kita menghapus nama Tukiem. Kemudian kita mengeluarkan lagi data in order. Setelah melakukan penghapusan, kita panggil lagi menggunakan data in order.
untuk menampilkan seluruh data setelah melakukan penghapusan. Kemudian kita coba run. Nah, di sini sudah ada data in order pengurutan berdasarkan namanya, nama member, Dana, kemudian Ihsanuddin, Paijo, Tugiem. Nah, ini sudah diurutkan berdasarkan nama. Dan nomor membernya masih tetap sama yang kayak tadi. Nah, Dana nomor membernya ada 2. Ini 486. Nah, kemudian nama member Tugiem sudah terhapus karena saudara Tugiem sudah tidak aktif dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, lalu kita mengeluarkan output lagi yaitu data in order setelah melakukan penghapusan. Nah, di sini nama Tugiemnya sudah tidak ada. Nah, coba kita melakukan penghapusan lagi. So, kita akan hapus. Saran lagi. Nah, di sini yang melakukan penghapusan ada 2 member yaitu Tugiem dan Paijo. Nah, lalu ini ada akan melakukan mengeluarkan output lagi setelah melakukan penghapusan. Nah, di sini yang nomor A kan disuruh berdasarkan nama. Nah, di sini kita sudah mengeluarkan output berdasarkan nama dari member tersebut. Nah, lalu yang B, data member dapat dilakukan penghapusan. Nah, kita juga sudah melakukan penghapusan. Nah, lalu yang C, gunakan penelusuran in order untuk menampilkan seluruh data. Nah, kita juga sudah melakukan in order. Nah, kayak gini. Berarti nomor 1 sudah selesai. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kita disuruh membuat aplikasi delivery berdasarkan radius pengantaran. Semakin jauh jarak, maka semakin diprioritaskan. Ada 4 kategori jarak. Kategori 1, 0 sampai 500 meter, kategori 2, 0,5 sampai 1 kilo, kategori 3, 1 sampai 1,5 kilo, dan kategori 4, 1,5 sampai 2 kilo. Di sini aplikasi harus menyimpan data member berupa kategori jarak, nomor member, pesanan. Kemudian, aplikasi dapat menampilkan seluruh pesanan yang akan dikirimkan. Kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini saya membuat 2 kelas, yaitu kelas delivery value coffee, kemudian main.delivery.java. Nah, di sini kita menggunakan privat double jarak antar. Kenapa saya pakai double? Karena di soalnya tadi ini ada komanya, jadi saya menggunakan double. Nah, kemudian kita privat in nomor member, kemudian privat string nama pesanan. Nah, kemudian kita membuat ini lagi kayak yang nomor 1 tadi, delivery value coffee, dan panggil lagi semua yang di sini ditulis di sini, kemudian kita jarak antar sama dengan jarak antar. Nah, kemudian kita membuat public double get jarak antar, maka akan mereturn jarak antar. Nah, ini gunanya untuk membuat ini override. Jika tidak ada ini, maka nanti akan terjadi error. Nah, kemudian kita membuat public in compare to delivery value coffee x. Kemudian if this.get jarak antar kurang dari x.get jarak, maka akan mereturn -1. Nah, sebaliknya, maka nanti akan mereturn 1. Nah, jika tidak kedua ini, maka nanti akan mereturn 0. Nah, kemudian kita membuat override lagi untuk melakukan outputnya nanti, yaitu delivery value coffee jaraknya berapa, kemudian nomor membernya berapa, kemudian pesanannya apa. Nah, lanjut ke main delivery-nya. Nah, di sini kita menggunakan periodic QQ dari Java-nya langsung. Kemudian kita panggil lagi delivery value coffee, kita buat
lagi data pesanan sama dengan new priority QQ, kemudian collection reverser order. Nah, di sini digunakan untuk mengurutkan dari yang terbesar terbesar ke yang terkecil. Nah, ini gunanya untuk memasukkan data-datanya. Saya sudah memasukkan jarak antarnya 0,5, 1, 1,5, 2, 0,1, 1,2. Nah, kemudian kita membuat sort ini, kemudian kita well, tidak data pesanan, is empty. Nah, maka nanti akan mengeluarkan output data pesanan .remove, maka akan remove. Coba kita jalankan. Nah, urutan dari yang paling jauh order. Nah, ini. Di sini saya menggunakan satuannya kilometer. Jadi, yang paling jauh adalah 2 km, nomor membernya 3, kemudian pesanannya nasi goreng edan. Kemudian jarak yang kedua adalah 1,5 km, kemudian 1,2 km, kemudian ada 1 km, kemudian 0,5 km, kemudian 0,1 km. Yang paling akhir ini. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, seperti yang ada di soal. Nah, ini diminta untuk membuat aplikasi delivery berdasarkan radius pengantarannya. Semakin jauh jarak, maka semakin diprioritaskan. Maka yang paling jauh ini nanti akan diantar terlebih dahulu atau diprioritaskan. Nah, aplikasi dapat menyimpan data. Nah, ini kita sudah menggunakan untuk menyimpan datanya, seperti jarak, nomor member, dan nama pesanan. Kemudian aplikasi dapat menampilkan seluruh pesanan yang akan dikirimkan. Nah, ini pesanannya dari yang ingin dikirimkan, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini akan dikirim ke pertama, dan yang ini akan dikirim yang terakhir. Nah, maka soal nomor 2 sudah selesai. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.